Adik-adikku yang saya banggakan, kita masih pada bab zakat. Hadis yang ke-9 dari bab zakat. Betul ya? Yang ke-9 dari bab zakat. Betul? Ya. Mari kita baca bersama-sama sabda dari junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala laisa fil baqaril awamili sadaqah rawahu Abu Dawud wad-Daruqutni warrajihu waqfuhu aidan. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali adalah khalifah yang keempat. Ia berkata, laisa tidak ada fil baqari di dalam sapi al-awamili pekerja, sapi pekerja, sedekah tidak ada zakatnya. Kemarin sudah kita bahas kuda tidak ada zakatnya. Ya, hadis yang keberapa itu? Kuda tidak ada zakatnya, budak hamba sahaya juga tidak ada zakatnya. Sekarang yang tidak ada zakatnya, laisa fil baqaril awamilu shadaqah. Laisa fil baqaril awamili shadaqah. Sapi yang digunakan untuk bekerja maka tidak ada zakatnya. Digunakan untuk ngangkut barang. Kalau zaman dulu kan ketika kendaraan masih susah, orang-orang kampung menjual barang-barangnya, dimuati genteng, dimuati kayu, dimuati bambu, gerobaknya kemudian didorong oleh sapi. Dan juga kita lihat sampai sekarang juga di beberapa daerah masih sapi digunakan untuk membajak sawah sebelum ditanami. Pernah lihat? Pernah. Maka tidak ada zakat bagi sapi tersebut. Hadis ini warrajih yang rajih waqfuhu. Waqfuhu itu artinya berhenti sampai sahabat Ali. Berarti ini adalah ucapannya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Karena kan ada hadis marfu. Kalau hadis marfu itu sampai kepada Nabi. Kalau hanya sampai kepada sahabat namanya hadis mauquf. Hadis mauquf. Hadis mauquf ini yang benar adalah mauquf, hanya sampai kepada sahabat Ali. Berarti ini ucapan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Boleh tidak ucapan sahabat dipakai untuk dalil? Boleh saja. Karena hadis yang mauquf yang hanya sampai kepada sahabat Ali ini dikuatkan oleh hadis Nabi. Hadis Nabi ini nomor 6 ya, nomor 6 dari bab zakat. Nomor 6 dari bab zakat. Coba kalian buka nomor 6. Mundur lagi ke belakang nomor 6. Kalau kita ini nomor 9. Ya, nomor 6. Wa an Bahzib bin Hakimin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli saimati ibilin, pada setiap unta yang digembalakan.
unta yang memang dipelihara, digembalakan, dipelihara sebagai harta kekayaan, digembalakan, tidak dipakai untuk bekerja. Ustadz, itu kan unta. Lah iya. Unta itu kalau tidak digunakan untuk bekerja, dia cuma digembalakan supaya beranak pinak menjadi banyak, nanti bisa dimakan, bisa dijual. Itulah yang ada zakatnya. Berarti kalau yang dipakai untuk bekerja, dipakai untuk kendaraan. Kalau zaman dulu kan dipakai untuk kendaraan. Pergi ke tempat jauh, musafir ke tempat jauh naik unta. Kalau dipakai kendaraan maka tidak ada zakatnya. Ini unta. Begitu juga dengan sapi, begitu juga dengan kerbau, begitu juga dengan kambing. Namanya disamakan hukumnya, berarti namanya dikiaskan. Kan ada hukum kias. Dalam hukum Islam, dasar hukum Islam apa? Quran, hadis atau sunnah, ijma. Nomor 4 apa? Kias. Nah, ini dikiaskan. Maka kalau sapi digembalakan supaya beranak pinak, nah itulah yang zakat. Kalau dibuat bekerja jadi alat, maka tidak wajib zakat. Dan juga dikuatkan oleh hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Laisa fi saimatil ghanami syai'un hatta yablugha arba'in. Kambing yang digembalakan, nah berarti kambing yang memang dipelihara, dibiarkan di tempat gembalaan, nggak dipakai untuk apa-apa. Kalau di daerah Jawa Barat itu Mas ada kambing. Kambing digunakan untuk narik orang. Ya, kambing, terus ada gerobaknya kecil. Ada enggak itu? Pernah lihat enggak? Kalau di Jogja kan yang narik andong itu kan kuda. Kalau di beberapa daerah Jawa Barat, di tempat-tempat wisata, tempat-tempat rekreasi itu andongnya kecil, yang narik kambing. Kambingnya kambing dari Garut, ya, yang tanduknya. Kalau kambingnya dipakai seperti itu, nggak ada zakatnya, karena dipakai untuk bekerja. Rasul mengatakan, laisa fi saimatil ghanami syai'un hatta yablugha arba'in. Kambing yang digembalakan, nah, berarti yang digembalakan, kalau yang dijadikan alat untuk kerja, nggak ada zakat. Kambing yang digembalakan yang tidak dipakai untuk alat bekerja tidak ada zakatnya kecuali kalau sampai jumlahnya 40. Ustaz, itu kambing. Ah iya. Kan kerbau, sapi dikiaskan kepada kambing. Sapi, kerbau dikiaskan kepada kambing dan juga dikiaskan kepada unta. Dan kambing, sapi, kerbau, unta yang dipakai untuk bekerja, digunakan untuk alat bekerja, tidak wajib zakat. Itu adalah pendapat mayoritas ulama. Madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali, 3 madhab sepakat kalau hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya kok dipakai untuk alat bekerja, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Kalau sekarang apa Mas? Kendaraan. Ada zakatnya enggak? Kendaraan yang dipakai untuk bekerja, tidak wajib zakat. Punya mobil nggak wajib zakat karena dipakai untuk bekerja, untuk transportasi. Paham ya Mas?
Hadis yang hadis selanjutnya yaitu hadis yang ke-10. Ya, hadis yang ke-10 selanjutnya. Kita baca bersama-sama. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wala yatrukhu hatta ta'kulahu sadaqah. Rawahu Tirmidzi wa Daruqutni wa isnaduhu dha'ifun wa lahu syahidun mursalun inda Syafi'i. Sekarang kalau sholat mas, sholat, puasa, haji, kalau seseorang itu belum balik maka belum wajib, ya toh? Ada anak kecil belum balik, ya belum sholat, belum wajib sholat. Tapi kalau dia sholat dapat pahala sunnah, dapat pahala sunnah. Karena nggak wajib, belum wajib, harus karena dia belum balik. Sholat, zakat, begitu juga. Sholat, puasa juga begitu. Adik-adik kalian itu yang belum balik itu puasa dia, ya enggak? Ya enggak? Kelas 4 udah puasa Ramadan. Kelas 5 SDMI udah puasa padahal belum balik. Dek, kamu udah balik belum? Balik itu apa mas? Dia nggak tahu balik. Kamu sudah mimpi basah? Sudah mas, ngompol. Mimpi basah ngompol. Dia belum balik, belum wajib puasa Ramadan. Tapi kalau puasa dapat pahala sunnah. Ada anak kecil belum balik, bapaknya kaya raya, bapaknya beruang maksudnya uangnya banyak. Diajak pergi haji, diajak pergi haji. Hajinya belum wajib. Dia dapat pahala karena dia belum wajib, maka dia dapat pahala sunnah. Nanti kalau anak itu sudah balik masih kewajiban haji. Karena hajinya dia belum balik, dapat pahala haji sunnah karena dia belum wajib bagi dia hajinya. Nanti kalau sudah balik, hajinya masih wajib. Sedangkan zakat mas, anak kecil, ya toh? Orang tuanya, anak kecil orang tuanya meninggal, dapat warisan, banyak banget warisannya, sampai dia nggak bisa ngitung. Yang ngitung leknya, saudaranya yang ngitung. Banyak duitnya dia nggak bisa ngitung. Lek saya nggak bisa ngitung, kebanyakan duitnya. Wajib zakat nggak mas? Wajib zakat nggak? Nah, sekarang saya bacakan hadisnya sekali lagi. An Amr bin Syu'aib, keterangan dari Amr bin Syu'aib. Amr bin Syu'aib mendengarkan dari bapaknya, an abi bapaknya. Bapaknya siapa? Ya Syu'aib. Amr bin Syu'aib mendengar dari bapaknya. Bapaknya Amr bin Syu'aib siapa? Ya Syu'aib. An gitu. An jaddihi, dari kakeknya Amr bin Syu'aib. Kakeknya siapa? Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As itu sahabat Nabi,
putranya Amr bin As yaitu Abdullah bin Amr bin As juga sahabat Nabi. Jadi Amr dengar hadis dari bapaknya namanya Syu'aib. Syu'aib mendengar dari bapaknya namanya Abdullah bin Amr bin As. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa keduanya? Abdullah dan bapaknya yaitu Amr bin As. Amr bin As di zaman Khalifah Umar dijadikan gubernur di mana, Mas? Gubernur Mesir. Karena beliau Amr bin As ini setelah berhasil menaklukkan negeri Syam termasuk Palestina, kota Al-Quds. Kalau zaman dulu Al-Quds itu namanya kota Ilya, kota suci Ilya. Berhasil ditaklukkan oleh Amr bin As dan pasukannya. Amr bin As usul kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah Umar, saya minta izin. Izin apa? Mau menaklukkan Mesir. Karena Mesir saat itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Palestina, Suriah, semuanya ini dulu namanya Syam. Dulu dikuasai Romawi, tapi berhasil ditaklukkan oleh Amr bin As dan pasukan Islam. Kemudian Amr bin As usul kepada Khalifah Umar, izin mau naklukkan Mesir. Akhirnya oleh Khalifah Umar diizinkan, berhasil ditaklukkan. Makanya sampai sekarang di Mesir itu ada Masjid Amr bin As. Ketika selesai berhasil ditaklukkan, kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuk Amr bin As, kamu jadi gubernur di Mesir. Akhirnya Mesir dibangun kembali menjadi kota yang makmur oleh gubernur Amr bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, putranya Amr bin As yaitu Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa waliyah mengurusi atau menjadi wali. Wali itu artinya yang mengurusi. Man barang siapa walia mengurusi yatiman, mengurusi anak yatim. Anak yatim itu apa maksudnya apa, Mas? Orang tuanya yaitu bapaknya meninggal sedangkan dia belum balik. Jadi kalau ada anak belum balik kok bapaknya meninggal namanya anak yatim. Kalau ada anak kecil belum balik, bapaknya minggat, ya berarti bukan anak yatim, tapi tetap harus dibantu. Kenapa tidak dianggap anak yatim? Bapaknya ada, tapi minggat. Atau anak kecil, Mas, nemu anak kecil, ya di depan di pinggir jalan, nemu bayi anak kecil masih hidup, yatim enggak itu? Enggak, bapaknya masih ada. Tapi bapaknya enggak mau bertanggung jawab. Bapak gila ya, Mas. Bapak kurang ajar. Kalau kucing, tahu kucing? Nah, kucing, kambing itu kan mesti anak kecil, kalau beranak anaknya kecil, anaknya disusui, dikasih makan gitu kan. Kok ada orang kok buang anaknya? Berarti orang itu hatinya lebih kejam daripada hewan. Ya. Man barang siapa waliyah mengurusi yatiman, anak yatim. Lahu, anak yatim itu mempunyai malun harta. Fal yattajir, maka hendaklah dia
menggunakan hartanya anak yatim itu untuk dagang. Falyat tajir, maka hendaklah dia menggunakan harta anak yatim itu untuk berdagang. Lahu, untuk anak yatim. Artinya barang siapa yang ngurusi anak yatim yang punya harta banyak, maka hendaklah dia menggunakan harta anak yatim itu untuk dagang atau untuk usaha. Pokoknya digunakan untuk usaha, untuk dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan nanti dimakanin terus lama-lama habis. Punya duit banyak, punya duit 50 juta, nggak mau pakai untuk usaha, nggak mau dikembangkan, mas, dimakan terus lama-lama habis. Falyat tajir, maka gunakan untuk usaha. Lahu, untuk anak yatim itu. Walayat rukhu, dan janganlah dia membiarkan hartanya anak yatim hatta ta'kulahu shadaqah, sehingga hartanya habis karena dikeluarkan zakatnya. Kan punya harta nih, mas, hartanya sampai nisab, nggak dibuat untuk usaha. Setiap tahun kan harus dikeluarkan zakat. Zakatnya tiap tahun dikeluarkan, diambil untuk dimakan, tiap tahun keluarkan zakat, dimakanin setiap tahun keluarkan zakat, lama-lama habis. Kalau kita ngurusi anak yatim itu punya harta, kita kembangkan hartanya biar tidak habis termakan oleh zakat. Cuma hadis ini dhaif. Kenapa hadis ini dhaif? Karena ada seorang rawi namanya Musanna bin Sobah. Musanna ibnu Sobah. Dia dhaif. Tapi hadis yang dhaif ini dikuatkan oleh hadis yang lain, tapi hadisnya mursal. Hadis mursal ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, tapi hadisnya mursal. Hadis mursal artinya seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui siapa? Sahabat. Dia tabi'in meriwayatkan hadis langsung, saya mendengar Nabi bersabda. Waduh, hadisnya hadis mursal. Hadis mursal termasuk hadis dhaif. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Daruqutni ini hadisnya dhaif. Tapi dikuatkan oleh hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, hadisnya juga mursal. Meskipun hadisnya dhaif, terus dikuatkan oleh hadis mursal, tapi mengeluarkan zakat harta yang dimiliki anak kecil yang belum baligh itu adalah pendapat mayoritas para sahabat. Hadisnya dhaif, tidak apa-apa, dikuatkan oleh pendapat-pendapat sahabat. Berarti bisa. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu berpendapat sama. Tambah lagi ibu kita Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau pernah mengurusi anak yatim. Nah, ternyata anak yatim itu memiliki harta yang banyak. Oleh ibu kita Aisyah, tiap tahun hartanya anak yatim itu dikeluarkan zakatnya. Dan mengeluarkan zakat dari hartanya anak yatim ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapatnya mazhab Maliki,
pendapat madhab Syafi'i, dan pendapat madhab Hambali. 3 madhab menyatakan wajib dikeluarkan zakat dari hartanya anak yatim. Dan juga Mas, ada perbedaan. Kalau sholat, anak yang belum baligh belum wajib. Paham ya? Puasa, anak yang belum baligh belum wajib. Haji, anak yang belum baligh belum wajib. Nah, sholat, puasa, haji, ini haknya siapa? Haknya siapa? Urusan dia dengan Allah, berarti haknya Allah. Tapi kalau zakat, haknya siapa, Mas? Haknya fakir miskin. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Terus wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Oh. Kalau zakat itu haknya siapa? Miliknya fakir miskin. Kalau miliknya fakir miskin, maka jika yang mempunyai harta yang sudah sampai nisab itu meskipun dia belum baligh tetap dikeluarkan zakatnya, karena zakat ini haknya fakir miskin. Nggak perlu nunggu baligh. Paham ini? Oke. Satu lagi. Ini hadis yang ke-911. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihi qala Allahumma salli alaihim muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza atahu, jika datang kepadanya kaumun, sekelompok orang, bi shadaqatihim, menyerahkan zakatnya kepada Nabi, qala, Nabi bersabda, mendoakan orang yang bayar zakat, Allahumma salli alaihim, ya Allah berilah rahmat kasih sayang kepada dia. Berarti hadis ini memberikan keterangan kepada kita, kalau ada orang yang bayar zakat kepada kita, baik kita ini sebagai petugas zakat atau kita ini sebagai yang menerima zakat. Contoh, ada orang datang ke lembaga amil zakat. Pegawai lembaga amil zakat tersebut yang menerima zakatnya dianjurkan untuk mendoakan dia. Atau seandainya ada orang bawa zakat kemudian diserahkan kepada orang fakir, orang miskin yang berhak menerima zakat, dianjurkan yang menerima zakat itu untuk mendoakan orang yang memberinya zakat. Allahumma sholli alaihi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan orang yang menyerahkan zakat kepadanya. Doanya beda. Allahumma barik fihi wa fi ahlihi. Tulis Mas. Allahumma barik fihi wa fi ahlihi. Allahumma barik fihi wa fi
ahlihi. Ya Allah, berilah keberkahan padanya dan pada keluarganya. Allahumma barik fihi wa fi ahlihi. Saya tuliskan. Wa fi ahlihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Maka mana yang lebih afdal? Doa Allahumma sholli alaihi Allah atau Allahumma barik fihi wa fi ahlihi. Yang paling bagus adalah Allahumma barik fihi wa fi ahlihi. Kenapa? Karena bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli, paham ya Mas ya? Kok ditujukan kepada selain Nabi? Para ulama berbeda, Mas. Ya, para ulama berbeda, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Jadi kalau mengucapkan Allahumma sholli, ya, ditujukan kepada selain Nabi, kok disertai dengan Nabi, maka boleh. Ya, ulama sepakat boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah sholawat kepada Nabi dan juga keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu Nabi enggak? Enggak. Maka bersolawat mengucapkan Allahumma sholli kepada selain Nabi setelah menyebut nama Nabi, para ulama sepakat boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh. Tapi sekarang masalahnya Allahumma sholli, mengucapkan Allahumma sholli tanpa menyebut Nabi Muhammad, ditujukan kepada selain Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaika, kamu bukan Nabi, boleh tidak? Allahumma sholli alaika, temannya pinter banget, terus kita doakan Allahumma sholli alaika, boleh tidak? Di sini para ulama berbeda. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Sebab Allahumma sholli itu aslinya untuk Nabi Muhammad. Aslinya hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau ditujukan kepada selain Nabi Muhammad, boleh saja setelah menyebut Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Tapi kalau ditujukan Allahumma sholli langsung kepada orang selain Nabi, mayoritas ulama tidak membolehkan. Kenapa? Karena pernah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak seyogyanya seseorang mengucapkan Allahumma sholli langsung ditujukan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma mazhab Hambali membolehkan. Mazhab Hambali membolehkan berdasarkan hadis ini. Hadis ini Rasul mendoakan kepada orang yang membayar zakat dengan mengucapkan Allahumma sholli alaihim, Allahumma sholli alaihim. Nah, cuma begini Mas, afdalnya, sebaiknya ketika ada orang yang bayar zakat, kita doakan doa yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Allahumma barik fihi wa fi ahlihi. Karena apa? Karena mengucapkan Allahumma sholli ala fulan, kalau yang mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak apa-apa, terserah Nabi Muhammad. Ya enggak? Terserah Nabi Muhammad. Terserah Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan bersolawat, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kasih sayang pada selain Nabi Muhammad, bisa saja. Surat Al-Ahzab ayat 43,
Yang sudah hafal. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Walladzi yusolli alaikum, Allah Subhanahu wa taala yusolli, memberikan rahmat kasih sayang, yusolli, mengucapkan yusolli kepada kalian wahai umat Islam. Terserah Allah mengucapkan Allah yusolli ala al-mu'minin boleh. Dan juga surat Al-Ahzab, surat yang sama ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi mendoakan Allahumma sholli alaika, enggak apa-apa, itu haknya Nabi. Supaya kita punya adab, supaya kita sopan santun kepada Rasul, sebaiknya kalau kita mendoakan orang lain jangan Allahumma sholli alaika, jangan. Paham ya? Supaya beda. Kenapa beda? Ketika kita manggil seseorang namanya Pak Ejo, Pak Ejo, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Namanya Dodi, Dodi, boleh enggak? Tapi kalau kepada Nabi Muhammad, boleh enggak kita? Hai Muhammad, boleh enggak? La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'da. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kalian kalau manggil temannya namanya Pak Ejo, Pak Ejo, enggak apa-apa. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak boleh. Manggil Nabi Muhammad jangan disamakan kalau kamu memanggil dengan temanmu. Kalau manggil dengan temanmu silakan panggil namanya. Kalau Nabi Muhammad enggak boleh. Makanya para sahabat enggak pernah bilang ya Muhammad, enggak pernah, itu enggak boleh, larangan dari Allah. Mereka menjawab, mereka kalau manggil Nabi ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Gitu. Nah, karena kita diperintah Allah supaya beradab dengan Nabi, maka kalau saya menyarankan kalian pilih doa yang diriwayatkan oleh Imam Nasai supaya kita ada adab dan tata krama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan Rasul mengucapkan Rasul punya hak Allahumma sholli alaik, Allahumma sholli ala fulan, silakan. Tapi kalau supaya kita beda dengan Rasul, kita punya adab sopan santun kepada Rasul, maka kita mengucapkan doa untuk orang yang memberi zakat kepada kita, Allahumma barik fihi wa fi ahlihi. Paham ya Mas? Oke. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Hadis selanjutnya adalah boleh tidak kita mempercepat membayar zakat. Belum sampai setahun kita dahulukan membayar zakatnya. Insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.